Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beraktivitas, marilah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam kitab Efesus 5 ayat 15 sampai ayat 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Atong manat mahamua mereng mana kasih parulamuna. Songon akan nama roha unang masongon akan hurang roha. Parhasia kamu matiki. Ay ari hasusado nuai. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Judul renungan kita hari ini, bijak memakai waktu. Apa artinya kita diingatkan oleh Paulus bijak memakai waktu? Mungkin kita sering mendengarkan hidup ini adalah kesempatan. Bahwa kita juga sering mendengarkan istilah waktu yang kita alami sehari-hari adalah kronos, waktu berurutan. Tapi ada juga kairos, waktu Tuhan. Ini mau disampaikan oleh Paulus, bagaimana kita diperhadapkan terhadap waktu. Karena banyak orang lalai, banyak orang menyanyiakan waktu yang Tuhan sediakan. 24 jam satu hari. Berapa jamkah kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan? Berapa jamkah kita gunakan untuk hiburan? Berapa jamkah kita gunakan waktu yang Tuhan berikan itu Allah menjadi sebuah kairos. Bukan hanya sebatas kronos. Tapi kita menggunakan waktu itu dengan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudaraku, itu juga yang mau dikatakan Paulus. Begitu banyak waktu itu terbuang kita buat. Berapa jam dan berapa hari dan begitu banyak waktu time menjadi sebuah kesia-siaan. Namun di sini Paulus mau menyatakan waktu itu mari kita gunakan adalah seperti orang-orang percaya berkata, time is blessing. Waktu itu Allah menjadi berkat. Kalau ada orang berkata time is money, waktu itu adalah uang, tapi kita pakai jangan kepada hanya termotivasi kepada uang, tapi kita gunakan waktu itu adalah berkat. Ketika kita adalah menggunakan kesempatan waktu itu menjadi berkat, di sana ada kepekaan kita, kepekaan menggunakan waktu itu sebagai anugerah. Jadi jika kita melihat waktu itu adalah anugerah diberikan kesempatan kepada kita, mari kita atur waktu itu. Belajar berapa jam, istirahat berapa jam, hiburan berapa jam. Apakah perlu hiburan? Perlu. Tapi jangan hiburannya 3 jam, belajarnya 1 jam. Wah, itu terbalik, enggak masuk akal. Itu sudah bahaya. Udah bahaya ketika kebanyakan kita hanya waktu kita bermain lebih banyak dari belajar dan memakai waktu itu sudah bahaya. Dan saya yakin itu tidak pas lagi. Maka kita diingatkan kesempatan waktu itu kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Maka Paulus juga berkata, di sana dikatakan, oleh karena itu perhatikanlah kata Paulus, pakailah waktu, janganlah seperti orang bebal yang tidak menggunakan waktu yang hanya main-main. Itu kan dikatakan Paulus, orang yang bebal itu memang disia-siakan waktu itu, dibuang. Tapi orang yang arif, orang yang bijaksana, di sana dikatakan pergunakanlah
hari-hari itu. Luar biasa. Maka orang yang bijak tidak akan miskin. Orang yang arif tidak akan miskin. Orang yang arif tidak akan pernah bodoh. Orang yang akan arif tidak pernah ketinggalan. Dia cerdas. Kenapa? Karena digunakan semua waktu itu. Ada time-nya. Ada dia pakai waktu itu. Ada waktunya terus dia. Ada waktu istirahat, ada waktu bermain, ada waktu belajar, ada waktu mandi, ada waktu mencuci, ada waktu ini. Semua digunakan waktu itu. Jadi tidak ada alasan. Tidak ada waktu. Tapi kebanyakan banyak orang berkata tidak ada waktu. Mana? 24 jam saudaraku waktu diberikan Tuhan bagi kita. Persoalannya lah bagaimana kita memanajemen, membuat itu menjadi berkat. Apalagi untuk generasi muda. Mari pergunakanlah waktu itu. Karena waktu itu tidak bisa kita ulang. Waktu itu tidak bisa kita kembalikan. Jadi kita harus generasi muda, generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang arif. Saya berani berkata, generasi muda yang memakai waktunya, dia pasti sukses. Saya berani berkata itu, karena saya juga yakin dan percaya, orang yang menggunakan waktunya belajar, dia akan pasti hebat. Tapi hanya main-main, dia ingatlah, tidak akan maju. Hanya monoton, gitu-gitu aja. Dia tidak ada bergerak, dia tidak ada perubahan. Kenapa? Karena dikatakan oleh firman, belajarlah dengan waktu yang Tuhan berikan bagimu, supaya kamu mendapat hikmat dari Tuhan. Hikmat surgawi. Oleh karena itu, saudaraku, marilah kita pergunakan. Waktu itulah kairos. Ketika waktu itulah kairos, itulah bukan menjadi menitnya yang perlu, adalah waktu itulah waktu untuk Tuhan. Hidup inilah kesempatan. Karena kita tidak tahu berapa tahun kita hidup di dunia ini. Maka pergunakanlah hidupmu untuk menjadi sebuah anugerah dan berkat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah mengingatkan kami agar kami memakai waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Amin.